Apa itu menyembah Allah? Apa Allah itu butuh disembah? Enggak. Allah enggak butuh disembah, enggak. Tapi kenapa kita katakan menyembah Allah? Nah, sekarang pertanyaan, yang Anda persembahkan sama Allah itu apa? Kata kita menyembah Allah, yang kita persembahkan sama Allah itu apa? Isi sesembahan kita sama Allah itu ya mana? Munculnya dari mana? Allah nggak butuh disembah, nggak. Nah, tapi ada istilah menyembah Allah yang kita persembahkan. Ini masuk ke kaji tasawuf lagi. Mana yang dipersembahkan? Dalam bahasa lain disebut mi'raj nantinya. Ada mi'raj jasmani, mi'raj ruhani, mi'raj ruhul kudus kan. Jadi kita persembahkan. Isi sesembahan itu ada 4. Ya. Islam, iman, tauhid, ma'rifat. Itu isi sesembahan. Menyembah Allah kata kita berisi enggak sesembahannya? Apa isinya? Islam. Apa itu Islam? Kepatuhan terhadap aturan. Kita katakan menyembah Allah, tapi maling juga enggak menyembah Allah, enggak ada. Walaupun tunggang-tunggik sholat. Isi sesembahan itu pertama Islam. Islam itu apa? Aturan, ketundukan, kepatuhan dalam aturan Allah. Yang halal ambil, yang haram buang, perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Itulah isinya. Kalau nggak begitu nggak berisi. Walaupun tunggang-tunggik sholat, Pak, puasa tiap hari Senin, tapi masih juga judi, masih juga korupsi, maling. Nggak berisi sesembahannya itu. Itu satu isinya. Yang kedua iman. Apa iman? Keyakinan kita kepada Allah. Yakin apapun yang diberikan, yang Allah yang kita terima itu dari Allah. Baiknya dari Allah, jelek pun dari Allah. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah yang menciptakan kamu dan apapun yang kau perbuat. Jadi sesungguhnya Bapak duduk di situ bukan barang baru, Pak. Sudah ada ketentuan sebelum Bapak duduk. Jadi Bapak tinggal menjalankan saja sebenarnya. Makanya kadang-kadang susah kita mau ayo ke depan Pak katanya. Jangan nyender. Susah Pak, kenapa? Memang udah tulisnya ke situ. Paling-paling kita ngimbau aja gitu ya. Memang sudah ditentukan dia harus nyender di situ, ya udah mau bagaimana lagi gitu kan. Maka kita nggak bisa marah pula. Kenapa? Memang sudah ketentuannya begitu. Jadi bukan barang baru. Kita duduk bersama sekarang ini bukan barang baru. Sebelum kita duduk sudah ada ketentuannya. Allah menentukan duduk di sini. Makanya kata orang tasawuf itu, walaupun tidak sama persis, gitu ya. Sebenarnya kita ini tidak bukan seperti wayang, Pak. Ngejalanin aja. Nah, yang kerok itu karena kita merasa punya, merasa kuasa. Nah, di situ benturannya. Ada kita kalau nah ini salah satunya yang sering saya sorot juga. Pernah nggak Bapak dengar ada ayat? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah nasib mereka sendiri. Pernah nggak dengar itu? Iya, sering kan? Syirik itu, Pak. Saya berani katakan syirik kalau pemahaman seperti itu. Lemah kan Tuhan itu. Berarti dia nggak sanggup merubah kaum itu kalau kaum nggak mau berubah. Pak berubah Pak, enggak kata Bapak. Allah nggak sanggup merubahnya. Kalau begitu Allah tuh nggak kuasa kalau gitu. Ada orang nggak digerakkan Allah untuk belajar, dia nggak mau belajar. Berarti seluruh proses dengan takdir itu semua sudah ada. Ya kalau nggak dengan Allah nggak bisa, Pak. La haula wa la quwata illa billah. Tak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah. Tidak ada kemampuan
untuk melaksanakan perintah melainkan dengan Allah. Tidak ada kemampuan meninggalkan larangan melainkan dengan Allah. Melaksanakan perintah aktif, tidak bisa aktif melainkan dengan Allah. Meninggalkan larangan pasif, tidak bisa pasif melainkan dengan Allah. Aktif gerak, pasif diam. Enggak bisa gerak, enggak bisa diam melainkan dengan Allah. Nah, kenapa kita masih merasa, kenapa kita harus belajar? Nah, karena kita masih merasa ada kemampuan. Nah, kita merasa ada kemampuan untuk belajar, ada kemampuan kita untuk melangkah, kan gitu. Padahal yang membuat kita ada kemampuan itu siapa? Allah juga. Nah, itu ya. Jadi ini nggak ada apa itu. Ya, maka saya bilang itu ibarat wayang tadi.